Jurnal TV yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Israel Roland kembali hadir menemani hari Anda di hari ini, tentunya masih di program Suara Jemaat pada hari ini. Apa kabar Anda semuanya? Saya harapkan kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam kekuatan yang diberikan Tuhan menghadapi masa-masa yang sulit. Sebelum kita sama-sama belajar, merenungkan, dan membaca firman Tuhan, mari kita awali program Suara Jemaat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau kami masih mempunyai kesempatan untuk belajar firman-Mu Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu, untuk beribadah kepadamu pada hari ini. Kami serahkan program Suara Jemaat ini, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kuasai. Supaya setiap kami semua yang membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan dapat diberkati oleh Tuhan, dapat merasakan kehadiran Tuhan, dan dapat mendapatkan jawaban dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya berasal dari Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah moving forward atau melangkah ke depan ya. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 saya akan bacakan buat kita semua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita hidup, ya kata orang itu, di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang katanya gitu kan. Kita semua mempunyai masa lalu, ya pasti ya kan. Mulai dari kita lahir, kemudian kita menjadi anak kecil, kemudian bertumbuh dewasa, ya remaja, pemuda, dewasa, sampai menjadi orang tua dan seterusnya. Sampai kita kembali ke pangkuan Bapa di surga. Nah, di dalam pertumbuhan dan perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ayat firman Tuhan ini berkata bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, apa yang ditangkap? Nanti kita akan baca. Tetapi ini yang dilakukan firman Tuhan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Moving forward, ya saudara-saudara. Ayat yang ke-14 kita lanjutkan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan. Kita tidak sembarang maju. Kita tidak sembarangan moving forward, tapi ada satu tujuan. Ya. Ada satu fokus atau satu hal yang kita kejar, ya. Berlari-lari dikatakan firman Tuhan ini. Apa yang kita kejar? Apa yang menjadi tujuan kita? Di sini dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi hadiahnya itu bukan uang, ya kan? Hadiahnya itu bukan berkat jasmani, ya, bukan mobil atau rumah atau tabungan yang banyak, bukan. Hadiah yaitu, ya kan? Jadi kata yaitu tuh menjelaskan kata sebelumnya. Hadiahnya apa yang dikejar? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya ini, Pak? Maksudnya adalah begini. Setiap manusia yang terlahir di dunia ini, apalagi manusia-manusia yang telah bertobat dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan mengikuti semua perintahnya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Maka bagi orang-orang tersebut, ya, bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan dan percaya Yesus sebagai Tuhan, maka bagi orang-orang tersebut ada yang namanya panggilan sorgawi. Bagi orang-orang tersebut ada yang namanya hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi adalah seperti seorang bapak memanggil anaknya. Contoh, "Nak, tolong kesini sebentar." "Ya Pak." Ini contoh aja ya saudara. Kemudian bapak itu akan berkata, "Tolong ambilkan buku Bapak." Misalnya ya. Ada di rak buku. Itu adalah panggilan. Jadi itu apa saudara? Misi atau tujuan. Kemudian anak tersebut, karena dia adalah anak yang baik, dia pergi ke rak buku, mengambilkan buku untuk ayahnya dan memberikannya. Tugas selesai. Itu juga yang terjadi kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mendapatkan panggilan sorgawi di dalam dirinya masing-masing. Berarti, perhatikan saudara, setiap manusia yang tercipta di dalam Tuhan Yesus, dia punya tujuan spesifik. Mengapa dia dilahirkan? Mengapa dia diciptakan? Mengapa dia menjadi seorang Kristen? Ya. Ada suatu panggilan atau tujuan spesifik bagi orang tersebut yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk orang tersebut jalani dan penuhi. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak contoh di dalam Alkitab. Ya. Dalam kitab Yeremia justru disebutkan bahwa Tuhan mengenal Nabi Yeremia bahkan sebelum dia dilahirkan. Firman Tuhan katakan seperti itu. Pada saat engkau masih dikandung oleh ibumu, Tuhan katakan, "Aku telah mengenal engkau dan aku telah menetapkan." Nah, tapi itu memang spesifik hanya bagi Yeremia. Ditetapkan oleh Tuhan sejak dari kandungan untuk menjadi seorang nabi. Sama juga dengan kita, saudara-saudara. Pada waktu saudara diciptakan oleh Tuhan, saudara lahir dari rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Dan Tuhan sudah menetapkan sesuatu bagi kita, saudara. Tuhan sudah menetapkan bahwa, contoh, si A, Tuhan sudah tetapkan, akan menjadi ini. Itu betul, saudara. Itu firman Tuhan. Dan tentunya semuanya yang baik. Ya kan? Manusia memang bukan robot, punya kehendak bebas. Tetapi, Tuhan menciptakan manusia pasti punya tujuan. Kita bukan mainan, saudara. Kita bukan robot. Kita bukan suatu hal yang diciptakan asal-asalan kemudian dibuang. Enggak. Tuhan menciptakan kita punya tujuannya masing-masing. Sampai dia rela menjadi manusia kemudian mati di atas kayu salib. Kenapa, saudara? Karena dia ingin masing-masing manusia itu menjalani hidup sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengingatkan kita bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai tujuan hidup yang sudah Tuhan tentukan. Dan tujuan hidup itu bukan hanya menjadi sesuatu yang rohaniwan. Ya, mungkin saudara akan berkata, kalau tujuan hidup yang ditentukan Tuhan, pasti hubungannya dengan gereja, Pak. Ya kan? Pasti hubungannya dengan pendeta, jadi hamba Tuhan, atau jadi majelis, atau diaken. Itu salah, saudara. Tuhan tidak menciptakan semuanya jadi gembala sidang, tidak. Tuhan tidak menginginkan semuanya jadi diakon, enggak. Tuhan tidak menginginkan semua jadi worship leader atau pemusik, enggak. Tapi Tuhan menetapkan tujuan orang masing-masing sesuai dengan keperluannya. Apabila saudara bekerja sebagai seorang guru, maka Tuhan menetapkan saudara menjadi guru.
Itulah tujuan hidup saudara. Maka saudara harus menjadi guru yang baik, menjadi teladan bagi murid-murid, menjadi guru yang betul-betul mengajar dengan baik. Berarti disitulah tujuan hidup saudara. Kalau saudara misalnya bekerja sebagai montir atau mekanik di sebuah bengkel, ya memang mungkin di situ tempat Tuhan ingin menaruh saudara. Dari bengkel tersebut saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ini misalnya. Ini betul, saudara. Saudara tidak harus berdiri di mimbar, tidak harus khotbah. Saudara tidak harus memimpin pujian atau melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi dalam tanda kutip. Untuk kemudian saudara berkata, aku sudah hidup dalam jalannya Tuhan. Kenapa, Pak? Karena aku sudah melayani di gereja. Itu salah besar, saudara. Salah besar. Setiap orang yang melakukan bagian hidupnya dengan baik, dengan terbaik, firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Setiap orang yang melakukan bagiannya, tugasnya, kewajibannya, pekerjaannya dengan bertanggung jawab dan dengan baik, maka dia sedang mengenapi tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Entah saudara profesi sebagai apa, bahkan seorang ibu rumah tangga pun, ya, yang istilahnya dalam tanda kutip nggak kerja, orang bilang nggak kerja, itu salah sebenarnya. Pekerjaan ibu rumah tangga itu sangat-sangat berat, saudara, ya. Karena dia harus merawat anaknya, menjaga rumah, merawat suaminya juga. Mungkin seorang ibu ini tidak pernah bekerja di kantor. Mungkin seorang ibu ini dia tidak pernah melayani di gereja. Tapi dia rutin berdoa, mendoakan suaminya, mendoakan anak-anaknya, menyiapkan segala sesuatu di rumah, membersihkan rumahnya, menyiapkan makanan. Maka itu adalah pekerjaan yang sangat berharga dan bernilai di mata Tuhan. Dibanding dengan orang yang khotbah misalnya, hanya ingin misalnya mendapat ketenaran, atau hanya ingin dilihat orang, ingin show dia khotbah. Di mata Tuhan ini mungkin aja, saudara, ya. Ibu ini lebih berharga nilainya di mata Tuhan dibandingkan seorang pendeta yang berkhotbah tapi motivasinya udah salah. Ini kabar baik buat kita semua, ya, pemirsa Jurnal TV yang sedang menyaksikan program Suara Jemaat ini. Berarti dimanapun saudara berada, apapun pekerjaan saudara saat ini, kalau saudara betul-betul melakukannya dengan segenap hati, dengan bertanggung jawab, dengan jujur, dengan rajin, maka saudara sedang menjalani hidup di dalam tujuan Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan hadiah. Nah, sekali lagi hadiahnya nggak berkat, ya. Mungkin saudara berkata, ya Pak, saya sudah melakukan apa yang Pak katakan. Mana hadiahnya, Pak? Ya, hadiahnya bukan berkat uang yang tiba-tiba gajinya 1 juta bisa jadi 10 juta. Gitu, ya. Misalnya tahun ini sekarang hanya punya motor. Wah, dengar khotbah pendeta ini pasti dapat hadiahnya dapat mobil. Enggak seperti itu, saudara. Semuanya dilengkapi Tuhan pada waktunya. Kalau Tuhan lihat saudara sekarang dengan motor sudah cukup, maka saudara harus bersyukur. Tapi kalau Tuhan lihat, wah kayaknya memang perlu mobil gitu, ya, misalnya bagi saudara dan keluarga, Tuhan akan berikan entah bagaimana caranya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Filipi 3 pasal yang ke-3 ayat yang ke-13 ini berkata bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa maksudnya? Bagi saudara-saudara, ini penting, saudara. Bagi saudara-saudara yang tidak mempunyai tujuan hidup, maka hidup itu seperti angin yang berlalu. Betul nggak? Saudara bangun, makan, ya, terus entah kemana, ke sini, ke situ, makan lagi, sudah malam makan lagi, kemudian tidur, besok bangun lagi. Hidup sepertinya nggak punya tujuan. Kenapa? Karena saudara tidak merenungkan ayat ini. Jadi sekali lagi saya katakan, setiap orang yang lahir baru di dalam Tuhan Yesus pasti punya tujuan hidup. Penting bagi kita untuk menghayati hal ini karena apa? Karena kalau saudara tidak mempunyai tujuan hidup, maka saudara akan cenderung untuk hidup sembarangan. Betul nggak, saudara? Maka saudara akan cenderung hidup merusak diri saudara. Kenapa? Karena merasa aku hidup nggak ada tujuan.
Aku mau hidup, aku mau apa, mau melakukan ini, seperti nggak ada yang peduli. Tapi kalau saudara mempunyai tujuan hidup, kalau saudara tahu ada satu goal ya yang harus saudara tuju, maka itu akan memberikan gairah hidup. Maka itu akan memberikan kekuatan. Maka itu akan memberikan saudara itu seperti adrenalin gitu ya. Untuk bisa mengawali hari dengan semangat di dalam Tuhan. Karena saudara tahu ada hadiah yang akan kita dapatkan di ujungnya nanti. Nah, kenapa firman Tuhan katakan melupakan apa yang telah di belakang? Saya menghimbau buat kita semua. Mungkin selama ini ada saudara yang sudah menyia-nyiakan waktu ya. Sudah berapa lama saudara menyia-nyiakan waktu hidup saudara? Selama ini saudara hanya bekerja seadanya. Selama ini saudara tidak mengerti di mana tujuan hidup saudara. Selama ini saudara hanya kayak seperti pesawat dengan mode autopilot gitu saudara ya. Autopilot itu artinya pilotnya cuma diem aja, pesawatnya jalan sendiri. Mungkin hidup saudara seperti itu. Hari demi hari demi hari, ya begitu aja lurus gitu ya. Seperti nggak ada gairah, nggak ada apa ya. Ya begini aja hidup gitu, jalani aja. Nah itu sudah di belakang saudara. Saya mengajak kepada saudara untuk mari kita semangat lagi. Semangat gimana Pak? Lagi pandemi COVID begini ya. Tidak saudara. Semua tentunya diizinkan Tuhan, ada rencana Tuhan tersendiri. Mari kita munculkan lagi semangat hidup itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Itu banyak ayatnya. Tuhan akan membimbing kita untuk bisa melihat tujuan hidup. Dan saya pun masih belajar mengenai hal ini. Tuhan bukakan sesuatu, ya. Tuhan berikan kepada tujuan hidup yang jelas. Sehingga saya mengawali hari dengan terus bersemangat. Walaupun kondisi sedang sulit, saudara. Tapi kita terus mau semangat dalam Tuhan. Jadi ini yang menjadi poin pertama bagi kita sebelum kita break sebentar nanti ya saudara. Mari saya mengajak kita semua untuk menemukan tujuan hidup itu di dalam Tuhan. Kenapa? Begitu orang menemukan tujuan hidup, maka dia akan moving forward. Ya. Dia bisa bergerak maju, dia akan bisa bersemangat lagi menjalani hidup. Bagi saudara-saudara yang mungkin sudah lelah, lesu gitu ya. Belum terlambat bagi kita untuk menemukan tujuan hidup kita dan kita bergerak maju, moving forward untuk mendapatkan tujuan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan setelah break yang berikut ini. Shalom. Kembali kita meneruskan renungan firman Tuhan kita tentunya di program Suara Jemaat di sore hari ini. Baiklah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan masuk ke inti dari tema kita moving forward. Di dalam Keluaran pasal yang ke-13, mari saya mengajak kita semua untuk membaca mulai dari ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua Keluaran pasal 13, ayat yang ke-21, berbunyi demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi ceritanya saudara, waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Pada waktu mereka keluar tersebut, Tuhan berjalan di depan mereka. Artinya Tuhan memimpin mereka. Dengan cara seperti apa? Berupa seperti tiang. Ya, tapi bukan tiang besi, saudara, atau tiang bendera, bukan. Tapi tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Artinya apa bagi kita? Perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu sebenarnya sama dengan kita. Pada waktu kita bertobat dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Kita dikeluarkan dari tanah Mesir dalam tanda kutip, ya, dari perbudakan dunia ini, menuju ke sorga nanti, tanah Kanaan kita. Jadi apa yang dilakukan atau apa yang terjadi terhadap bangsa Israel, itu adalah gambaran yang bisa kita pelajari, menjadi suatu pengalaman berharga yang dapat menjadi teladan bagi kita. Apa yang terjadi waktu itu masih sampai sekarang masih apa ya istilahnya? Masih bisa kita pelajari, saudara-saudara. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan berjalan di depan mereka, firman Tuhan katakan. Dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Sama juga dengan kita, saudara. Pada waktu saudara berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, kita keluar dari perbudakan dosa, kita bertobat, kita menuju ke tanah Kanaan kita, maka secara otomatis Tuhan berjalan di atas atau di depan kehidupan kita. Jadi saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus punya iman dan keyakinan bahwa hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Jadi sangat disayangkan kalau ada orang Kristen yang hidupnya nggak karu-karuan. Kenapa saudara? Sudah pasti orang tersebut tidak menyadari bahwa Tuhan ada di depannya. Gitu ya, saudara? Oh, iya dong, pasti dong. Karena kalau kita menyadari ada seseorang yang sangat berkuasa, yang sangat luar biasa, berjalan di depan kita, kita pasti akan mengikuti dengan rasa tenang. Betul nggak, saudara? Kalau kita tahu Tuhan berjalan di dalam hidup kita, dalam setiap keputusan, dalam setiap momen dalam hidup kita, ya, pasti kita akan merasakan suatu ketenangan, kedamaian. Kita tidak akan hidup kacau, benar nggak, saudara? Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan di depan kita. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang berdosa. Kita akan sulit untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada di depan kita persis. Jadi saya mengajak kepada saudara yang mungkin sudah putus harapan gitu ya. Kehidupannya udah kacau, udah masa bodoh dengan hidup ini. Tapi saudara masih percaya Yesus adalah Tuhan. Yakinlah saudara, apapun keadaan saudara sekarang, walaupun saudara mungkin sekarang terpuruk lah atau apalah, atau penuh dengan dosa atau apapun, percayalah saudara, Tuhan masih ada di depan saudara. Ya, amin saudara. Tuhan juga ada di depan saya. Dan ini firman Tuhan. Ya, apa perlu saya baca lagi saudara? Ya, firman Tuhan ini jelas. Keluaran 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan juga berjalan di depan kita saat ini. Tidak kelihatan secara kasat mata, tapi Tuhan itu ada dan berjalan di depan kita. Mari kita menyadari hal ini. Saudara sudah putus harapan yang udah gak tahu lagi mau kemana. Sadarilah ada Tuhan di depan saudara yang bersiap untuk menuntun saudara maju ke depan. Dan di sini katakan bahwa Tuhan berjalan di depan bangsa Israel pada waktu itu untuk menuntun mereka di jalan. Jadi ada sebuah perjalanan yang harus dilalui oleh bangsa Israel. Kenapa Tuhan berjalan di depan? Supaya bangsa Israel bisa ngikutin. Jadi ada suatu proses dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama juga dengan hidup kita, saudara. Mau nggak mau yang namanya manusia, saya mau katakan sekali lagi, mau yang namanya manusia, pasti melalui yang namanya sebuah proses kehidupan atau perjalanan kehidupan. Mulai dari dia dilahirkan dari bayi menjadi anak kecil, kemudian beranjak remaja, pemuda, dewasa, sampai menjadi orang yang lanjut umur. Itu adalah sebuah proses yang namanya perjalanan. Betul nggak, saudara? Ya. Dan adakah yang tidak mengalami itu manusia? Nggak ada. Semuanya ngalamin, tanpa terkecuali. Semua mengalami perjalanan itu. Jadi kalau saudara berkata, aduh, aku mau hidup semauku sendiri aja, itu salah besar. Berarti saudara tidak menyadari bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Berarti saudara stuck di tempat, jalan di tempat, atau bahkan mungkin udah duduk aja gitu ya. Yang lain pada jalan, tapi saudara cuma duduk. Ini istilahnya ya, menurut dari perjalanan bangsa Israel ini. Sama seperti Tuhan berjalan di depan bangsa Israel, sama juga dengan kita saat ini, Tuhan berjalan di depan kita untuk menuntun kita menuju tempat yang lain. Terus berpindah, terus naik level, terus saudara yang tadinya
bayi rohani, ya, menjadi anak-anak rohani, menjadi mulai remaja, dewasa rohani, sampai mencapai kesempurnaan. Sama seperti saudara yang dari bayi jadi anak kecil, kemudian remaja, dewasa, ya kan, dan harus bekerja. Masa sih ada? Ini contohnya aja ya. Saudara udah umur 30 tahun atau bahkan mungkin 40 tahun. Kemudian saudara pulang ke rumah, ya masih ada mama saudara. Kemudian saudara berkata kepada mama saudara, "Ma, makan. Minta suapin." Ada nggak yang seperti itu? Kalau ada yang seperti itu, berarti ada yang salah dengan dia. Tapi sayangnya, ada orang-orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan. Mungkin sudah 10 tahun, mungkin sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, bahkan sudah 40 tahun mungkin ikut Tuhan, sudah jadi Kristen. Ya, tapi masih minta disuapin secara rohani. Masih terus aja jatuh dalam dosa, ya kan? Masih aja hidupnya nggak karu-karuan. Minta disuapin lagi. Istilahnya begitu, saudara. Berarti dia tidak berkembang, dia tidak mengikuti perjalanan tersebut. Nah, nanti kita akan lihat. Firman Tuhan katakan bahwa tidak sembarangan Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Mereka berjalan di padang gurun atau padang pasir, saudara. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, kenapa Tuhan berbentuk tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam? Karena di padang pasir itu, padang gurun itu, pada waktu siang panasnya luar biasa. Di Palangkaraya ini sudah panas, saudara. Ya, tapi di padang gurun itu bisa mungkin 10 kali lebih panas. Itu, saudara, cuacanya pada waktu panas bisa sampai 100 derajat Celcius, bayangin. Jadi saudara nggak perlu kompor di padang gurun itu ya. Saudara bawa panci, tuang air, taruh aja di luar gitu. Mendidih airnya. Saking panasnya. Makanya itu Tuhan menampakkan diri dengan wujud tiang api. Ya nggak, saudara? Kenapa? Supaya bangsa Israel tidak kepanasan. Dan pada waktu malam, padang gurun itu sangat dingin. Bayangkan, yang tadinya sangat panas pada waktu malam, saudara, bahkan bisa mencapai 0 derajat Celcius. Ini betul, saudara. Padang gurun yang dilalui bangsa Israel itu demikian ekstrim cuacanya. Sehingga Tuhan menampakkan diri memimpin bangsa Israel dalam bentuk tiang api. Kenapa? Supaya bangsa Israel tidak kedinginan. Sama juga dengan kita. Kita semua sedang sulit pandemi, ya kan? Pandemi COVID segala macam. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun kondisi sulit, Tuhan tetap melindungi dan menaungi. Betul, saudara. Asal kita terus ada di dekatnya, benar nggak? Karena apa? Karena tiang awan dan tiang api ini, dia bergerak terus. Ya, saya bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan. Jadi tiang ini berjalan terus, saudara. Hidup di dalam Tuhan ini berjalan terus. Ada proses yang harus kita lalui. Tuhan tidak ingin saudara diam, stagnasi gitu ya. Ya begini-begini aja Tuhan. Udah cukup aja begini Tuhan ya. Kayak nggak ada, udah nggak ada gairah lagi mau melayani Tuhan atau melakukan sesuatu yang baik. Ya udah begini aja lah. Itu berarti saudara berdiam diri, tetapi Tuhannya sedang berjalan terus. Makanya tidak heran kalau ada beberapa yang akhirnya mati secara rohani. Secara tubuh dia masih hidup, bisa makan, bisa minum, bisa jalan, bisa beraktivitas. Tetapi secara rohani dia mati. Kenapa? Karena tiang awan dan tiang apinya udah jauh. Benar nggak? Tapi dia masih ketinggalan di padang gurun. Pada waktu panas dia kepanasan, pada waktu dingin dia kedinginan. Mati pasti. Orang yang hidup di padang gurun nggak akan bertahan lama tanpa api dan tanpa perlindungan dari panas. Sayangnya mungkin beberapa di antara saudara mengalami hal tersebut. Sehingga akhirnya untuk mengetahui seseorang itu mati rohani atau enggak gampang, saudara. Ya, bisa dilihat dari gaya hidupnya. Dia sering baca Alkitab enggak? Dia sering berdoa atau enggak? Dia melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan atau enggak? Udah gitu aja. Kalau saudara nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab, hidup serampangan, mabuk, judi atau apapun, begitu ada tawaran dosa langsung disikat gitu ya, tanpa pikir panjang, itu udah jelas orang tersebut mati rohaninya, udah jelas. Berarti sudah jauh dari Tuhan. Memang Tuhan berjalan di depan dia, tapi sudah jauh, sudah tidak ada perlindungan lagi, udah mati dia. Walaupun secara fisik dia masih hidup, kita lihat dia masih beraktivitas. Tapi kalau dia tidak mengikuti jalannya Tuhan, maka dia menjadi mati. Kenapa? Karena tidak ada perlindungan.
Maka itu saya mengajak kepada kita semua, belum terlambat bagi kita yang mungkin merasa sudah nggak ada gairah lagi. Sudah mungkin merasa sudah terlalu sulit hidup ini, sampai nggak tahu mau ngapain. Waktunya sekarang bagi saudara dan saya juga ya, ini firman Tuhan kan untuk saya juga ya kan, untuk kembali menemukan jalan Tuhan tersebut ya. Dan Tuhan itu pasti tetap kelihatan. Pada waktu saudara merasa sudah mulai putus asa, mari saya mengajak saudara untuk bangkitkan niat saudara untuk berdoa. Baca firman Tuhan, minimal itu dulu saudara. Saudara pasti punya Alkitab lah di rumah. Kalau tidak punya Alkitab, saudara ambil handphone saudara, klik dia di Play Store atau di App Store, klik aja Alkitab, muncul, tinggal klik ya, gratis, saudara nggak perlu bayar, asal ada internetnya gitu ya kan. Dan di situ kita baca saudara. Pada waktu saudara baca Alkitab dan saudara mulai berdoa, berdoa aja saudara. Maka saudara akan melihat bahwa perlindungan Tuhan akan kembali menaungi saudara. Ya. Jadi ini adalah intinya. Moving forward artinya adalah melangkah ke depan. Kenapa? Karena tiang awan dan tiang api tersebut itu akan terus berjalan ke depan. Jadi kalau saudara berhenti, itu sangat-sangat berbahaya saudara. Saya mau katakan sekali lagi. Kalau saudara tidak peduli dengan Tuhan, saudara nggak pernah baca Alkitab, saudara nggak pernah berdoa, nggak peduli, pokoknya yang nama rohani-rohanian, saya nggak peduli. Maka saya pastikan berarti saudara sedang diam di tempat. Itu sangat berbahaya. Karena Tuhan semakin jauh di depan. Sebentar lagi kita akan break saudara. Setelah itu kita akan masuk kepada kesimpulan. Ya, mari bangkitkan ya, niat saudara untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Supaya tiang awan dan tiang api itu dapat terus melindungi kita semua. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan ini setelah break yang berikut ini. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tiba di segmen terakhir dari program Suara Jemaat kali ini. Sebagai kesimpulan, mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-40, mulai dari ayat yang ke-34. Saya akan bacakan buat kita semua. Keluaran pasal yang ke-40, mulai ayat yang ke-34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Awan dan api Tuhan itu adalah wujud dari hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Di sini dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa sampai tidak tahan berdiri ya, atau tidak tahan, nggak bisa masuk karena kemuliaannya itu begitu berat. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa di masa kita perjanjian baru ini kan ayat-ayat dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru ini kita tidak lagi merasa tertekan dan berat dengan kehadiran Tuhan seperti Musa zaman dulu. Kenapa? Kenapa Musa waktu itu sangat berat? Karena belum ada darah anak domba yang tercurah, ya kan? Tetapi kita sekarang hidup di dalam zaman perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, sehingga membuat kita bisa menyatu dengan Tuhan dengan baik, saudara. Tiang awan dan tiang api ini, dulu Musa nggak bisa masuk di dalamnya. Ya. Tetapi sekarang, tiang awan dan tiang api ini bisa menjadi satu dengan kita. Kenapa? Karena ada darah Yesus yang sudah tertumpah untuk menjadi jalan pendamaian antara kita dengan Tuhan. Seharusnya sudah tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Ingat saudara, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, ada satu hal yang terjadi di catat Alkitab, yaitu tirai bait Allah, kemah suci ini kan. Ini kemah suci ya. Di dalam kemah suci itu ada yang namanya tirai. Di dalam tirai itu ada tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan. Tirai bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah, firman Tuhan katakan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Itu adalah sebuah pertanda bahwa setelah korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka sudah tidak ada jarak lagi antara manusia dengan Tuhan. Tirai yang selama ini menjadi lambang pembatas, ya, yang membuat Musa juga nggak bisa masuk,
itu sudah robek, sudah terbelah. Sehingga harusnya antara saudara, saya, dan Tuhan, itu sudah tidak ada batasnya lagi. Kita bisa mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi, karena sudah ada tidak ada pembatas lagi. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati atau patung, bukan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dari renungan firman Tuhan yang kita pelajari sekarang, saya mengajak kita semua untuk menyadari bahwa Tuhan ada, dan Tuhan selalu melindungi kita dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan mengasihi kita, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Masalahnya adalah saudara masih sadar nggak bahwa ada Tuhan, gitu ya kan? Masalahnya adalah apakah kita masih mempunyai iman bahwa Tuhan tetap mengasihi kita di masa yang sulit. Itu masalahnya. Keadaannya sulit, Pak. Saya dipecat lah karena virus corona ini. Keadaan sulit, Pak, karena saya pendapatannya yang biasanya segini sekarang jadi sepi, Pak, gara-gara pandemi ini. Memang betul, dan saya setuju, saudara. Dan saya pun salah satu orang yang terkena dampaknya. Jadi saya tahu betul bahwa keadaan sekarang memang sulit. Tapi saya tetap beriman, walaupun di kondisi yang sulit ini, Tuhan tetap ada dan memimpin hidup kita. Dan saya mengajak kita semua untuk berubah dari yang namanya Kristen asalkan menjadi Kristen walaupun. Ya, itu beda jauh, saudara. Kristen asalkan itu misalnya, aku mau jadi Kristen asalkan aku diberkati, gitu ya kan? Asalkan aku sembuh terus kalau sakit, asalkan aku sehat terus, asalkan ada ini, aku mau terus jadi Kristen. Itu Kristen anak-anak. Tapi kita menjadi Kristen dewasa, yaitu Kristen walaupun. Aku tetap Kristen, tetap mengasihi Tuhan, walaupun hidup makin sulit, gitu ya kan? Aku tetap mengikut Tuhan, walaupun aku jomblo abadi, misalnya ya, bagi yang anak muda. Aku tetap mengikut Tuhan, walaupun ya aku dipecat. Aku tetap mengasihi Tuhan, walaupun aku kehilangan pendapatan karena masa-masa yang sulit ini. Saya pun belajar untuk tetap mengasihi Tuhan dan mengikut Tuhan, walaupun keadaan semakin lama, semakin sulit. Itu yang saya doakan kepada kita semua. Kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri program Suara Jemaat ini, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi seperti benih yang tertabur di tanah yang subur. Tertanam di tanah yang subur, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami tidak hanya ingin menjadi pendengar dan pembaca firman-Mu, tapi kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itulah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia, untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta seluruh kabinetnya. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Wali Kota Palangkaraya, bahkan seluruh bupati, bupati di Kalimantan Tengah. Tuhan yang memegang dan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami ini, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan supaya dapat memimpin kami rakyat Indonesia ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat Jurnal TV. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala keperluan, bahkan berikan kelimpahan. Berkati seluruh karyawan, pimpinan, supaya Jurnal TV ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang melihat, mendengarkan acara ini, biar kami diberkati oleh firman Tuhan. Di tengah kondisi yang sulit ini Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan ada di dalam kami dan Tuhan berjalan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang yang mengasihi Tuhan, membaca firman-Mu, berdoa selalu kepada Tuhan. Terima kasih, kami akhiri program ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Demikian saudara, program Suara Jemaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.